Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, sehat selalu. Di sini saya sebagai Waka Kurikulum akan memberikan satu penjelasan berkaitan dengan Matsama tahun 2021-2022, di mana kalian berada jauh dari madrasah karena memang keadaan tidak memungkinkan untuk bisa tatap muka. Maka untuk pelaksanaan Matsama kita adakan secara online. Anak-anakku yang berbahagia, di sini akan saya jelaskan, akan saya perkenalkan mengenai para pengampu atau ustadz atau ustazah yang ada di MA NU 04 Al-Ma'arif Boja tahun pelajaran 2021-2022. Walaupun dalam waktu sementara kalian tidak bisa melihat langsung wajah-wajah dari Bapak Ibu guru, tapi di sini di slide akan saya perkenalkan satu persatu yang nantinya insya Allah kalau COVID sudah tiada atau sudah tidak beredar di Indonesia, sudah hengkang dari negara Indonesia, maka insya Allah anak-anak akan berjumpa dengan ustadz atau ustazah. Yang pertama, Kepala Madrasah, yaitu Ibu Novita Aris Isnani SPD. Beliau beralamat di Gedangan, RT 6, RW 6, Boja, Kendal. Kemudian beliau mengampu mapel bahasa Inggris. Untuk berikutnya, Waka Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Diah Kurwatu Aini SPD, alamat Gading Kidul, RT 1, RW 2, Purwogondo, Boja, Kendal. Mapel yang diampu Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan. Untuk berikutnya, Waka Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Khairul Anas SPD. Beliau alamatnya di Sumber Rahayu, RT 3 RW 1 Sumber Rahayu, Limbangan, Kendal. Beliau Bapak Anas mengampu mapel bahasa Indonesia. Waka Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Hajah Lismawati SPD. Alamat Wonolopo, RT 2 RW 8 Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Beliau mengampu mapel kimia. Waka Bidang Humas, Bapak Riyadi SPD. Beliau beralamat di Somopuro, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau sebagai guru bimbingan konseling. Bapak Dr. Andes Sobirin MSI. Alamat beliau Mangkang Kulon, RT 1 RW 1 Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mapel yang diampu adalah fikih. Ibu Hajah Inayah SPD. Alamat di Kerajaan, RT 1 RW 1 Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu mapel sosiologi. Bapak Budiwianto SPD. Alamat Margosari, RT 1 RW 1 Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu ekonomi. Bapak Sabun Tohiri SPD. Alamat beliau Bangunsari, RT 8 RW 2 Sukorjo, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu mapel pendidikan dan kewarganegaraan. Ibu Yayu Beko Dewi SPD. Beliau beralamat di Kerajaan Meteseh, RT 8 RW 2 Meteseh, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu seni budaya dan prakarya Bu Eni Sugiyarti SPD. Alamat beliau Nglarangan, RT 2 RW 5 Blimbing, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu matematika. Ibu Restu Astuti SPD. Alamat Kauman, RT 6 RW 5 Kauman, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu bidang studi biologi. Saryasih Riwayati AMD. Alamat Gentan Kidul, RT 2 RW 4 Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu bidang studi ekonomi.
Ibu Wulan Fitriani, SPD MFIS. Alamat Gading Kidul, RT 1 RW 5 Kaligading, Boja, Kendal. Mapel yang diampu bidang studi fisika. Ibu Nelly Irnik Darajah, SS MPD. Alamat Jalan Pahlawan nomor 59 Jagalan, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bu Evi Setiawati, SPD. Alamat Perum Tampingan, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu geografi. Bapak Agus Nasrullah, SPDI, MPDI. Alamat Dusun Salam, RT 1 RW 1 Salamsari, Boja, Kendal. Mapel yang diampu Quran Hadis. Bapak M. Imam Kosim, SPD. Alamat beliau Brayu Barat, RT 4 RW 7 Kertosari, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu sejarah kebudayaan Islam. Bapak Madahus Sobah, LC. Alamat Singorojo, RT 1 RW 1 Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu mapel fikih. Bapak Widiatmiko, ADAMD. Alamat beliau Pilang, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu matematika. Bapak Nasudin, SPD. Alamat beliau Merayu, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu Al-Quran Hadis. Ibu Zaidah Hairani, SPDI. Beliau alamatnya Jalan Dworowati, nomor 17, Kerobokan, Semarang, Jawa Tengah. Mapel yang diampu bahasa Arab dan ke-NU-an. Bapak M. Anasikin, SPD. Alamat Kauman, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Mapel yang diampu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ibu Lutfia Ariska, SPD. Alamat Ngarianak, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu mapel bahasa Jawa. Bapak Wahidun, SPD. Alamat Jalan Pramuka nomor 95 Kauman, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengampu bimbingan konseling. Ibu Aini Izzatin. Alamat Salamsari, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau sebagai Kepala Tata Usaha. Ibu Nila Azif. Alamat Gentan Kidul, RT 2 RW 4 Boja, Kendal, Jawa Tengah. Beliau staf tata usaha. Bapak Salafuddin. Alamat Kalikesek, RT 2 RTW 2 Sriwulan, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Beliau sebagai staf tata usaha. Anak-anakku, siswa kelas 10 yang berbahagia, di sini akan saya lanjutkan berkaitan dengan penjurusan kelas IPA maupun IPS. Untuk kelas IPA ataupun IPS, rombel dari ketentuan yang sudah ditetapkan untuk kelas IPA nantinya kuotanya hanya satu rombel yaitu 36 anak. Kemudian untuk kelas IPS terbagi menjadi 2 rombel atau rombongan belajar atau istilahnya 2 kelas. Satu kelasnya 36 anak. Jadi anak-anak nanti bisa masuk ke jurusan IPA ataupun IPS dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan pilihan. Jadi nanti kalian bisa memilih belangko yang sudah disiapkan oleh panitia. Kalian bisa milih jurusan IPA ataupun IPS. Kemudian ketentuan berikutnya yaitu ketentuan yang nomor 2. Dari jurusan yang sudah kalian pilih nanti akan dipertimbangkan berdasarkan nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah sewaktu kalian di tingkat SMP ataupun MTS. Nanti yang akan diambil adalah nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah nilai IPA. Kemudian kriteria atau ketentuan yang ketiga yaitu hasil tes. Ya insya Allah nanti di hari ketiga panitia sudah mempersiapkan Google Form yang akan dikirim ke anak-anak. Untuk penjurusan IPA atau IPS, setelah ketiga kriteria itu ditentukan, baru nanti kalian akan dijuruskan atau dimasukkan
layak untuk masuk kelas IPA ataupun layak untuk masuk kelas IPS. Demikian kriteria dari penjurusan yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengetahui atau bisa memilih sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Adapun di sini akan saya lanjutkan kaitannya dengan penjurusan tadi. Seandainya kalian masuk di kelas 10 IPA atau 10 MIA, maka kalian nanti akan mendapatkan 21 mapel. Jadi setiap 1 minggunya 21 mapel yang akan kalian tempuh. Di mana mapel-mapel tersebut diantaranya adalah bahasa Inggris, kemudian sejarah Indonesia, kemudian PKWU, seni budaya, kimia peminatan, biologi peminatan, kemudian fisika peminatan, bahasa Indonesia, ke-NU-an, Quran hadis, matematika wajib, kemudian matematika peminatan, bahasa Inggris wajib, akidah akhlak, bahasa Arab, SKI, PKN, fikih, dan usul fikih. Itu untuk jurusan kelas 10 IPA. Kemudian untuk jurusan kelas 10 IPS, baik itu nanti yang duduk di kelas 10 IPS 1 ataupun 10 IPS 2, maka mata pelajaran yang akan kalian tempuh sama dengan kelas IPA, yaitu 21 mata pelajaran. Di antaranya adalah sosiologi peminatan, kemudian sejarah Indonesia ya, kemudian PKWU, sejarah peminatan, seni budaya, sosiologi, ekonomi peminatan, kemudian matematika wajib, kimia minat, kemudian geografi, bahasa Indonesia, ke-NU-an, Al-Quran hadis, matematika wajib, bahasa Inggris wajib, akidah akhlak, bahasa Arab, SKI, PKN, fikih, dan usul fikih. Jadi sama antara kelas 10 IPS 1 dengan kelas 10 IPS 2. Demikian pengenalan dari penjurusan maupun mata pelajaran yang akan kalian tempuh di kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS 1. Terima kasih, demikian anak-anak apa yang sudah kalian lihat. Nah, mungkin untuk beberapa waktu nanti kalian bisa melihat secara langsung. Jadi inilah struktur organisasi yang ada di MANU 04 Al-Ma'arif Huda, baik itu mulai dari kepala madrasah, kemudian staf-staf, kemudian TU dan sebagainya. Ini sudah saya perkenalkan kepada anak-anak.